Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayani Acayani, nomor absen 32, NIM 2202014559, kelas 1A Manajemen Suri. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme pasar permintaan. Sebelumnya, apa saja sih yang ada di dalam mekanisme pasar permintaan tersebut? Nah, silahkan simak video berikutnya. Di mekanisme pasar permintaan ada beberapa pokok pembahasan, yaitu yang pertama, penentu-penentu permintaan, yang kedua, hukum permintaan, yang ketiga, kurva permintaan, yang keempat, fungsi permintaan, yang kelima, permintaan perseorangan dan permintaan pasar, yang keenam, pergerakan sepanjang kurva permintaan dan pergeseran kurva permintaan. Yang pertama, kita bahas tentang penentu-penentu permintaan. Permintaan seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap suatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat, yang kedua, cita rasa masyarakat, yang ketiga, jumlah penduduk, yang keempat, ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Kedua, hukum permintaan. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu hukum permintaan? Nah, permintaan adalah istilah untuk sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli pada tingkat harga dan waktu tertentu sesuai dengan pasar. Ada juga faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu selera konsumen, barang substansi atau pengganti, contohnya beras dengan gandum, teh dengan kopi. Bunyi hukum permintaan, yaitu hukum permintaan itu ketika suatu harga barang turun, maka jumlah permintaan akan naik atau meningkat. Sebaliknya, saat harga barang yang diminati naik, maka permintaan akan turun. Yang ketiga, kurva permintaan. Kurva permintaan adalah gambaran dari pernyataan tersebut yang dituangkan ke dalam gambar untuk memudahkan pemahaman. Yuk, kita simak video berikutnya. Nah, ini dia contoh kurva permintaan, di mana contoh tersebut menunjukkan atau bisa dikatakan bahwa hukum permintaan adalah ketika harga turun, maka permintaan semakin meningkat. Nah, kita lihat kurva tersebut, di mana sebuah harga per mangkok 20.000, maka permintaannya 120 permintaan. Sedangkan jika harga semakin turun sampai harga 12.000, maka permintaan akan naik menjadi 200 peminat. Yang keempat, fungsi permintaan. Fungsi permintaan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta bisa diketahui melalui fungsi permintaan dan penawaran. Yang kelima, permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Permintaan perseorangan adalah permintaan sejumlah barang dan jasa pada waktu dan tingkat harga tertentu. Untuk permintaan pasar adalah permintaan terhadap suatu barang di pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh sekelompok konsumen. Yang keenam, pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Yang menyebabkan adanya pergerakan di sepanjang kurva permintaan adalah karena perubahan harga produk yang bersangkutan. Pergerakan ini sejalan dengan hukum permintaan, yaitu ketika harga barang naik, maka jumlah permintaan akan turun. Sehingga titik pada kurva permintaan akan bergerak ke kiri. Kurva permintaan juga bisa mengalami pergeseran baik ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran ini terjadi karena perubahannya jumlah produk
yang diminta konsumen sebagai akibat dari berbagai faktor harga produk tersebut. Sekian video dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaklumkan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Saji Santi.